Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Selvi Rosa Jihanga, mahasiswi dari kampus Poltekkes Kemenkes Makassar, jurusan Teknologi Laboratorium Medis Prodi Sarjana Terapan. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan suatu materi dengan judul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang dan penuh perjuangan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Awal mula tonggak penting dalam sejarah bahasa Indonesia ini terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 saat para pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda yang salah satu isinya menyatakan, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia ini memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai bahasa persatuan, bahasa resmi, bahasa penghubung antar individu, bahasa pergaulan, dan juga sebagai bahasa pengantar pendidikan di seluruh Indonesia. Meskipun Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda, bahasa Indonesia dipilih sebagai alat pemersatu. Bahkan Presiden saat itu, yakni Presiden Soekarno-Hatta, pun memilih bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu Rio sebagai bahasa nasional, bukan bahasa Jawa, walaupun saat itu bahasa Jawa merupakan bahasa mayoritas. Dan menurut Arifin tahun 2008, ada 4 alasan utama mengapa bahasa Melayu dijadikan sebagai dasar bahasa Indonesia. Pertama, karena bahasa Melayu itu sudah sejak lama digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan antar suku. Yang kedua, struktur bahasa Melayu yang sederhana dan mudah dipelajari. Yang ketiga, bahasa Melayu diterima secara sukarela oleh suku-suku lain termasuk Jawa dan Sunda. Dan yang keempat, bahasa Melayu memiliki daya ungkap yang luas dan mampu berkembang menjadi bahasa kebudayaan. Adapun sejarah perkembangan bahasa Indonesia dibagi dalam 3 periode utama. Di antara lain yang pertama yaitu periode sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. Beberapa peristiwa penting pada masa ini antara lain dibentuknya Inland Onderwijs Commies, sebuah komisi pendidikan yang mendorong munculnya kesadaran perlunya satu bahasa pemersatu. Tahun 1901, ejaan resmi bahasa Melayu disusun oleh Van Ophuijsen. Dan tahun 1908 didirikan Taman Bacaan Rakyat yang kemudian menjadi Balai Pustaka di tahun 1917 yang menerbitkan buku-buku seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan. Bahkan sejak abad ke-7 bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan dan kebudayaan. Terbukti dari prasasti-prasasti berbahasa Melayu kuno seperti prasasti kedudukan, bukit, dan prasasti kota dapur. Yang kedua, periode Sumpah Pemuda 1928 hingga proklamasi tahun 1945 tahun 1928. Lahirlah Trisakti Sumpah Pemuda. Tahun 1933 muncul Angkatan Penjaga baru dengan tokoh-tokoh seperti Sultan Takdir Ali Shah Bana dan Amir Hamzah. Tahun 1938 diadakan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Pada masa pendudukan Jepang tahun
1942 sampai 1945, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa utama, dan pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, periode setelah proklamasi 1945 hingga sekarang. Tahun 1947, pemerintah meresmikan Ejaan Republik atau Ejaan Seliwangi. Tahun 1954 diadakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Tahun 1972, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau yang biasa kita kenal dengan EYD, dan tahun 1975 dibuat pedoman umum pembentukan istilah. Meskipun saat itu masih ada kesulitan seperti keterbatasan istilah iptek dan buku-buku ilmiah berbahasa Indonesia. Dan pada tahun 1978, Kongres Bahasa Indonesia III dilaksanakan, dan sejak saat itu Kongres diadakan setiap 5 tahun sekali untuk terus menyempurnakan bahasa Indonesia. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia bukanlah bahasa instan, tapi hasil perjuangan panjang para pejuang bangsa kita.